Kalau kita bicara tentang ibu kota Nusantara yang dibangun di Kalimantan Timur, ya ini di Kabupaten Penajam Pasir Utara, memang selalu menarik. Salah satunya tentang kemajuan pembangunannya. Nah, khusus tentang pembangunan, rekan saya Farhanisa Nasution memiliki informasinya. Sejak Januari lalu, kawasan Ibu Kota Negara Baru, yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN, sudah mulai digarap. Dan kini sudah ada sejumlah bagian yang telah dibangun. Mari kita lihat apa saja yang sudah dibangun di sana. Ibu Kota Nusantara dibangun di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, yakni di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, langsung saja kita lihat kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP di Ibu Kota Nusantara. Kompleks Istana Negara menjadi inti dari KIPP, di mana kompleks istana ini dibangun di lahan seluas nyaris 50 hektar. Istana Negara IKN memiliki nilai kontrak lebih dari 1,3 triliun rupiah, di mana di dalam kontrak kerjanya, pengerjaan Istana Negara akan selesai dalam kurun 720 hari. Istana Presiden ini digarap sejak Januari 2023 dan kini sudah mencakup 23%. Nah, nantinya bangunan Istana Presiden ini akan menjadi bangunan yang paling megah di Ibu Kota Nusantara. Desain Istana Presiden yang disebut Istana Garuda ini merupakan karya pematung Nyoman Nuarta. Garuda dipilih karena merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia serta lambang negara. Nah, kawasan Istana Negara IKN ini nantinya juga dilengkapi sejumlah bangunan. Di antaranya bangunan kantor presiden, kantor sekretariat presiden, masjid, bangunan Wisma Negara, dan paviliun presiden. Di kawasan ini nantinya juga ada lapangan upacara yang ditargetkan dapat digunakan untuk upacara 17 Agustus pada 2024 mendatang. Nah, selain gedung pemerintahan, beberapa hunian juga tengah dikerjakan. Mulai dari kompleks tempat tinggal menteri dan pejabat, ini juga sudah dalam proses pembangunan. Kementerian PUPR menyebut secara rata-rata saat ini pembangunan di IKN sudah mencapai 29%. Nah, selain kawasan inti pusat pemerintahan, sejumlah infrastruktur juga sudah dalam proses pembangunan. 2 bendungan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air di IKN. Salah satunya adalah Bendungan Sepaku Semoy, di mana hingga pertengahan Juli, kesiapan bendungan ini sudah mencapai 93%. Nah, targetnya bendungan sepanjang 450 meter ini sudah beroperasi pada Agustus ini dan diprediksi hingga 2030 IKN membutuhkan pasokan air 5.000 liter per detik. Infrastruktur lain yang sudah dibangun adalah akses jalan menuju IKN, di mana akses jalan dari kota Balikpapan menuju gerbang masuk IKN sudah nyaris mulus. Sekitar 70 hingga 80% badan jalan sudah dilapisi aspal, sisanya menggunakan cor semen. Namun rute jalan yang terus berkelok dan juga naik turun, ini membuat perjalanan dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara masih membutuhkan waktu tempuh antara 2 hingga 2,5 jam. Nah, untuk memangkas selama waktu perjalanan ini, pemerintah juga menyiapkan akses tol lewat jembatan Pulau Balang. Jembatan ini akan menjadi akses langsung dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju kawasan IKN. PUPR mengklaim jika jembatan ini sudah beroperasi, maka perjalanan dari Balikpapan menuju IKN dapat ditempuh hanya dalam 30 hingga 60 menit saja. Nah, jika telah rampung, jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah jembatan Suramadu. Jembatan ini membentang sepanjang 804 meter, di mana saat ini pembangunan jembatan ini sudah mencapai 97%. Nah, meski kawasan IKN masih jauh dari kata rampung dan proses pembangunannya pun masih kurang dari 50%, pemerintah optimistis memindahkan sekitar 16.000 ASN TNI, Polri pada semester pertama 2024.